Halo. Ada yang pernah dapat tidak materinya? Suara saya ditangkap? Maksudnya terdengar? Iya, kedengaran, Bu. Oh iya, saya kira ada mungkin sinyal saya jelek atau apa, nggak ada suara sama kayak nggak ada jawaban nih. Nggak ada jawaban, sudah ada yang pernah belajar SAP atau apa? Ada yang pernah belajar SAP di sini? Pernah, Bu. Pernah, ya. Kelas berapa ini, Agung? Alumni. Alumni? Iya. Angkatan berapa? 2017, Bu. 2017. Sekarang kerja di proyek mana? Ya. Kerja di proyek. Sudah kerja atau belum? Sudah. Atau kuliah? Sudah ya? Oke. Iya. Berarti Agungnya yang alumni satu orang. Ada lagi yang alumni selain Agung? Ada lagi enggak alumni selain Agung? Oke, sudah ya. Mungkin mungkin banyak yang sinyalnya kurang bagus ya. Enggak ada jawaban sama sekali. Oke. Di sini di kelas teknik sipilan ya, yang akan kita bahas tentang perencanaan menggunakan SAP 2000 ya. Sedangkan yang peserta yang hadir itu ada yang masih kelas 1, kelas 2 ya. Dan setahu saya kelas 1, kelas 2 itu belum masuk mungkin materi atau mata kuliah yang aplikasi komputer SAP 2000. Kalau saya kurang tahu kalau D4 jasa konstruksi ya, apakah dapat mata kuliah SAP 2000 ataukah hanya untuk khusus kelas gedung saja. Ya, jadi saya mungkin akan memberikan semacam materi ya, pemahaman mulai dari awal sepertinya ya. Pemahaman dari awal. Selain saudara saya nggak usah karena pulang ya, jawaban dari pulang ini apa namanya, responnya ada yang kurang ya. Kalau saya bertanya mungkin responnya nggak terlalu banyak apa, nggak terlalu merespon ya. Untuk Bu Elming, tolong matikan dulu soundnya, Bu Elming. Ada. Oke. Jadi kita ada hadir Bu Elming dan Bu Krisnawati ya. Oke, sebelum saya mulai, saya mungkin akan share screen dulu ya. Sekarang kita masuk di kelas teknik sipilan, perencanaan software SAP 2000 ya. Dibawakan oleh saya, Isneni Maulidia Hanafi. Sebelumnya saya perkenalkan diri, mungkin ada yang belum mengenal saya, mungkin ada yang pernah saya ajar, tapi bukan di kelas SAP. Mungkin ada juga sama sekali yang cuma lihat saya di kampus, tapi tidak saya ajar. Ya. Saya akan informasikan dulu biodata saya. Ya. Jadi, pendidikan saya terakhir itu S2 di Universitas Hasanuddin, selesainya tahun 2015.
Saya dari Diploma 3 di PNUP ya, Teknik Sipil. Jadi saya termasuk alumni. Lalu saya lanjut di S1 Universitas 45. Pekerjaan saya di bidang teknik sipil ya, ini ada beberapa ya, enggak semua masuk. Saya di bagian engineering untuk proyek pembangunan jembatan Talor 2 tahun 2015. Kemudian saya juga pernah di proyek pembangunan gedung kuliah dan kampus UIN Alauddin Samarta itu sebagai engineer. Ada beberapa pekerjaan perencanaan juga saya masuk, cuma saya enggak informasikan sini ya, tidak semua. Dan terakhir pekerjaan saya itu sebagai dosen prodi D4 Jasa Konstruksi jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Ujung Pandang ya. Jadi saya dari D4 Jasa Konstruksi. Jadi kalau anak D4 yang Jaskon mungkin lebih banyak saya ajar ya. Dan kalau saya mengajar di D3 TKG, TKS itu mungkin hanya 1 atau 2 mata kuliah. Kalau TKG saya paling sering mengajar yang aplikasi komputer ini, SAP 2000. Jadi seperti di awal ya, mungkin sesuai schedule-nya ya, saya akan memberikan pengenalan dulu, pengenalan tentang SAP 2000 ya. Ini kita pakai software struktur analisis ya, program 2000 ya, SAP 2000. Karena ada kelas 1, kelas 2 ya. Jadi kita pengenalan dari awal ya, yang sama sekali belum pernah mengenal ataupun melihat namanya SAP 2000. Di sini SAP 2000 itu ya adalah pemrograman komputer khusus rekayasa struktur ya. Khusus untuk rekayasa struktur ya. Jadi karena kepanjangannya itu struktur analisis program 2000. Hanya di sini bahasanya ya, SAP 2000 itu di mana pemrogramnya tidak mau bertanggung jawab jika programnya dipakai dan menimbulkan permasalahan. Jadi tanggung jawab berada pada pemakainya sendiri. Jadi Anda ya sebagai pemakai SAP 2000 ya itu memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat besar pada saat Anda menggunakan SAP 2000 ini untuk kepentingan perencanaan ya, perencanaan proyek seperti itu. Ini adalah salah satu disclaimer dari pembuat program SAP 2000 ya. Jadi SAP 2000 itu salah satu program untuk menganalisis struktur ya. Jadi kalau menggambar kita manual, untuk programnya untuk lebih memudahkan menggambar itu kita menggunakan misalkan AutoCAD atau SketchUp ya. Sedangkan kalau ini analisa struktur kan bisa dihitung secara manual ya. Hanya untuk lebih memudahkan lagi ada software yaitu SAP 2000 ya, yang bisa digunakan untuk menganalisis program lebih cepat ya dibanding melakukan perhitungan. Tapi di sini ditekankan ya bahasanya SAP 2000 itu yang membuat programnya tidak mau bertanggung jawab jika programnya dipakai. Ya, jadi Anda yang mau memakai SAP 2000 ini memiliki tanggung jawab, bertanggung jawab atas apa yang Anda kerjakan menggunakan SAP 2000. Ya. Sehingga pada poin kedua, pengguna program dituntut memahami latar belakang cara penyelesaian maupun keterbatasan program. Ya. Jadi Anda sebagai anak teknik sipil harus punya pemahaman ya, pemahaman tentang keteknik sipilan. Ya. Jangan sampai Anda sebenarnya semua orang bisa belajar ya. Apalagi kalau sudah menggunakan komputer ya. Nah, mungkin jurusan lain bisa memakai SAP 2000 ya, hanya ini dia yang dituntut adalah pemahamannya. Pemahaman pada saat menggunakan program SAP 2000. Jadi disclaimer terbaru ya,
itu diinformasikan program ini hanya ditujukan bagi engineer yang kompeten saja. Ya, jadi Anda sebagai seorang engineer minimal itu mengetahui ya pemahamannya tentang teknik sipilan ya, sebagai seseorang yang kompeten untuk menggunakan SAP 2000. Tapi di sini pembuat program meyakinkan bahwa produk buatan mereka SAP 2000 sudah benar dan teruji, tapi tidak mau mengambil tanggung jawab bila ada kerugian akibat kesalahan pemakaian. Pernah saya proyek ya, jadi saya pernah proyek untuk penggunaan SAP 2000 itu rencanaan ya. Yang terakhir ini yang saya kerja itu yang di Bandara ya, ada Bandara proyek. Jadi kami hanya menggunakan SAP 2000 ya. Dan setelah pelaksanaan di lapangan, alhamdulillah itu konstruksi aman ya. Berarti SAP 2000 ini memang benar dan teruji seperti itu. Karena kami telah mengujinya di proyek Bandara itu kali ya. Lalu user friendly ya. User friendly artinya mudah digunakan ya, didukung dengan pengetahuan teori pengguna. Resiko kesalahan pengguna. Jadi ada resikonya ya kesalahan pengguna. Di sini kerugian di sisi ekonomi dan ancaman keselamatan pemakaian struktur. Jadi jangan sampai Anda memakai SAP 2000 mengatakan melihat hasilnya aman ya. Tapi kalau misalkan salah cara atau salah input data, terus Anda lihat ternyata hasilnya aman di SAP 2000 ya. Pada saat dilaksanakan di lapangan itu ternyata bermasalah gitu. Jadi Anda harus betul-betul memahami cara penginputan ya di SAP 2000. Lalu apa lagi? Apa ya? Pemahaman kalian sebagai orang sipil ya selama belajar ya mahasiswa. Pemahaman kalian tentang semua teori teknik sipil ya. Karena ruginya ini di sisi ekonomi ya. Ekonomi ya berarti mungkin proyeknya bermasalah itu kan sudah rugi ekonomi ya. Terus ancaman keselamatan ya. Karena orang-orang yang bekerja di sekitarnya ya seperti itu. Dasar-dasar pemodelan struktur ya. Di sini ada gedung jembatan ya, atau hanya jembatan saja yang ada di sini. Maksud saya jasa konstruksi atau konstruksi sipil aja yang ada di volume ini, atau semua ada. Gedung juga ada di sini. Iya Ibu, gedung ada juga ya. Oke. Untuk dasar-dasar pemodelan struktur ya. Jadi merekayasa struktur itu dimulai dari pemodelan strukturnya ya. Kita melakukan pemodelan dulu. Setelah itu kita lakukan analisis strukturnya. Analisis struktur ini untuk menghitung gaya internal batang ya, gaya-gaya yang bekerja pada batang. SAP 2000 ya, SAP 2000 ini digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan analisis struktur ya, untuk melakukan analisis struktur. Hasilnya itu dari SAP 2000 ya ataupun manual itu kita ingin mengetahui gaya-gaya yang bekerja pada batang ya. Kemudian kita mau tahu reaksi yang terjadi pada tumpuan. Setelah itu deformasi yang terjadi ya. Apa saja deformasi yang terjadi. Kalau sudah dianalisis, itu kita bisa melakukan desain penampang. Ini secara
ini susunan rekayasanya ya, susunan untuk merekayasa struktur ya. Kalau sudah kita dapat hasilnya, tadi yang hasil analisisnya, kita mungkin bisa desain penampangnya. Lalu mendesain detail sambungannya. Hanya kalau di SAP ya, kita sudah bisa melakukan, kalau secara umum, kalau manual ya, kalau manual itu kita biasanya menganalisis strukturnya itu beda dengan desain penampang ya. Jadi dianalisis dulu satu-satu, dianalisis strukturnya dulu, lalu setelah dianalisis biasanya kita baru masukkan desain penampangnya seperti apa ya, desain penampangnya seperti apa. Sekarang evaluasi desainnya. Untuk evaluasi desain ini, jadi kita evaluasi hasil desainnya dengan cara pertama itu analisa strukturnya ya. Jadi kalau analisa strukturnya itu kita ingin mempelajari perilaku strukturnya ya, perilaku struktur dari model struktur yang disiapkan. Apakah hasilnya itu sama dengan perilaku struktur real yang sebenarnya. Nah, hasil analisanya ini kan nanti yang keluar kayak gaya batangnya seperti apa ya, lalu deformasinya seperti apa, reaksi tumpuannya seperti apa, itu hasil analisisnya. Sedangkan untuk acuan perencanaannya itu kita evaluasi ya, evaluasi perencanaan ya. Evaluasi perencanaannya itu kita menggunakan kalau misalkan baja ya, itu ada metode AISCLFD ya. Itu sudah diadopsi oleh Indonesia sebagai SNI 03-17-29-2000 ya. Tapi kalau beton itu biasanya pakai AICI 318-2002. Itu salah satu metode untuk perencanaannya ya, untuk mengevaluasi hasil desainnya. Di sini saya akan jelaskan tentang respon struktur ya. Jadi suatu struktur yang baik itu adalah struktur yang berperilaku ductile ya. Karena jika berperilaku getas, maka diperlukan faktor aman yang cukup. Nah, respon struktur hasil beban, ini mungkin saya masih sementara pengenalan ya, pengenalan untuk SAP-nya dulu ya. Karena ada yang belum sama sekali belum tahu tentang SAP ya. Nah, respon struktur itu adalah hasil dari pembebanan ya, bertahap. Apa begituan? Hasil pembebanan bertahap sampai kondisi beban. Ade. Maaf ya, saya mau tanya dulu. Suara saya terdengarkah karena hujan deras di sini? Iya, kedengaran Ibu. Oke. Jadi struktur yang bagus itu adalah struktur yang berperilaku ductile ya. Kalau dia getas, struktur getas itu butuh faktor aman yang cukup ya. Nah, sekarang respon strukturnya, respon struktur setelah pembebanan ya, setelah pembebanan bertahap sampai kondisi beban tertentu dijumpai respon yang sama untuk semua jenis material ya. Jadi bertambah beban, kemudian jika suatu struktur ya dibebani sampai kondisi beban tertentu ya, itu misalkan di kurvanya, misalkan tegangan dengan
tegangannya ya, itu responnya sama ya. Untuk kurvanya untuk semua jenis material, apakah itu beton ataupun baja, itu dia hasilnya linear sama ya. Tapi setelah beban dihilangkan dan kembali ke bentuk semula, berarti dia disebut elastis kalau masih sama ya atau linear ya. Tapi jika bebannya hilang, jika suatu struktur dibebani kemudian menghasilkan respon yang berbeda atau sudah di luar apa namanya istilahnya, sudah tidak linear lagi kurvanya antara tegangan dengan tegangan misalkan ya, maka deformasi permanennya disebut plastis. Berarti ini sudah dalam kondisi plastis strukturnya. Contoh material yang berperilaku ductile itu seperti baja, ya, baja. Dia itu awalnya pada saat dibebani, ya, diuji tarik misalkan, dia akan bersifat linear, ya. Jadi pada saat pembebanan antara tegangan dengan tegangannya itu sama, ya, dia linear tetap. Jadi pada saat bebannya dilepas, maka dia akan kembali ke bentuknya semula. Itu responnya, semacam itu respon itu. Jadi respon baja kalau misalkan dibebani, dia akan tertarik ya, tapi pada saat dilepas bebannya, maka dia akan kembali. Itu dalam kondisi linear ya. Tapi kalau dia telah istilahnya kembali dibebani, kemudian telah melewati batas tertentu yang dari linear tersebut, ya, berarti dia sudah dalam kondisi plastisnya, ya. Nah itu struktur yang berarti itu dia sudah bersifat plastis. Nah, karena dia ductile, ya, artinya di sini baja ya, baja. Itu baja ya. Jadi kalau sudah batas plastisnya udah batas elastisnya sudah lewat, dia masuk di batas plastis ya. Sedangkan pada material bersifat getas ya, misalkan deformasi terjadi akibat pemisahan antar material yang disebut fraktur ya. Misalkan pada beton ya. Karena beban kan itu biasanya berulang ya, makin lama makin besar misalkan ya. Jadi kalau tiba-tiba dia sifatnya getas ya, dia tidak mampu kembali ke asalnya, itu dia bersifat getas artinya. Ya, beda dengan baja. Ya, dia kalau ditarik, dibebani, maka dia akan kembali ke bentuknya semula. Sedangkan kalau ini beton, dia bersifat getas ya. Dibebani berulang misalkan ya, makin lama dia makin menunjukkan peletakan ya. Peletakan sehingga bisa terjadi fraktur atau kegagalan struktur. Ya. Sekarang saya informasikan tentang hubungan gaya dan deformasi. Ya. Mungkin masih bingung ya, gimana nanti saya jelaskan ini di subnya. Ya. Sekarang, tapi saya pemahaman dulu kalian ya, pemahaman tentang struktur ya, karena kita tidak mau, kan tadi informasinya dibutuhkan pemahaman untuk menggunakan sub 2000 ya. Sekarang ini ada hubungan gaya dan deformasi ya. Tadi itu responnya, jadi kalau ada pembebanan dia ada material yang bersifat
ductile, ada juga yang bersifat getas. Kalau ductile berarti dia pada saat dibebani dia akan kembali ke awal ya setelah beban dilepas. Tapi kalau getas itu dibebani secara berulang itu bisa timbul keretakan, berarti dia mulai fraktur ya, akan menimbulkan kegagalan struktur ya. Sekarang gaya dan deformasi ya. Struktur itu kita bisa analisis ya, kita bisa analisis suatu struktur itu jika ada bebannya ya. Kalau tidak ada bebannya berarti tidak usah dianalisis ya. Jadi cuma dibangun saja, tidak ada dibebani berarti itu tidak perlu dianalisis. Tapi kalau struktur yang mau dianalisis berarti dia ada beban ya, ada beban. Nah, perilaku struktur akibat pembebanan ini ya itu karena adanya gaya ya, ada beban, beban itu menimbulkan gaya ya. Jadi di sini ada hubungannya antara gaya dan deformasi ya. Pada tiap bentuk struktur, gaya akan menghasilkan deformasi yang berbeda, bentuk yang berbeda ya. Jadi di sini ada dua macam gaya, yaitu gaya dengan translasi dan momen dengan rotasi. Gaya dan deformasi tersebut ditinjau dalam orientasi ruang, nanti ruang dalam maksudnya penggunaannya dalam saf ya. Kalau kita ini, jika gaya dan deformasi ditinjau dalam orientasi ruang, maka ada 3 gaya translasi dan 3 momen rotasi ya, dengan besaran dan arah mengikuti kaidah tangan kanan. Jadi di sini ada seperti biasa ya. Jadi nanti akan kita cek atau tinjau gaya ya dalam orientasi ruang. Jadi gaya yang timbul akibat beban itu ya, atau beban ya, itu ada 3 gaya ya. Kalau diorientasikan dia dari X, Y, Z ya, seperti ini translasinya, berarti dia bisa arah X, bisa arah Y, bisa arah Z ya. Beban itu. Lalu ada 3 momen rotasinya ya, apakah itu UZ, UY ya, sorry, RX, LZ, LY ya, begitu. 3 momen rotasi dengan besaran dan arah mengikuti kaidah tangan kanan. Berarti kalau kalian mau melihat arah gaya ya, perhatikan arah tangan kanan kalian ya. Arah tangan kanan. Tangan kanan itu ya. Jadi dia bentuknya seperti ini. Ya. Kalau arah telapak tangan kalian menghadap ke wajah ya, sambil membentuk seperti ini ya. X, Y, Z. Kalau jari tengah itu menggambarkan arah Z ya, yang vertikal ke atas. Sedangkan X itu yang jempol tangan ya, dia mengarah ke sebelah kanan ya. Sedangkan Y itu mengarah ke depan ya, mengarah ke depan. Sedangkan untuk rotasi ya, ini dengan kaidah tangan kanan seperti ini ya. Kalau dia ke dalam dengan jempol mengarah ke kanan, berarti dia arahnya positif ya. Sedangkan kalau kita jempolnya ke kiri, berarti dia negatif ya. Sama kalau dia berlawanan arah jarum jam ya, kita arahkan dia ke depan, jempolnya ke depan, dia arah jarum jam ya. Itu negatif ya. Kalau ke depan ya, berarti dia positif.
degree of freedom. Ini saya kasih pemahaman dulu ya, pemahaman untuk sebelum masuk di subnya ya. Sekarang ini ada degree of freedom ya, degree of freedom. Jadi di sub juga nanti kita bahas tentang DAF ya. Jadi DAF itu jumlah derajat kebebasan, titik nodal ya, dalam berdeformasi atau terjadinya suatu gaya pada model struktur ya. Pada titik nodal dapat terjadi 6 bentuk deformasi pada suatu ruang bebas, yaitu 3 translasi dan 3 lokasi. Jadi nodal itu macam titik join, ya. Titik join, misalkan satu baja ketemu baja lain, ya. Ada satu titik ketemunya, ya. Itu titik nodalnya, ya. Nah, sekarang pada titik nodal, pada satu titik ketemu. Bentar ya. Jadi degree of freedom itu titik kumpul ya, titik kumpul suatu elemen ya, suatu misalkan material baja 1 ketemu material baja 1 ya, itu ketemu di satu titik ya, itu disebut titik nodalnya. Nah, titik nodalnya ini bisa terjadi apa istilahnya? Bisa terjadi 6 deformasi ya, 6 bentuk deformasi. Bisa terjadi 3 translasi dan 3 lokasi ya. Jika terjadi pembebanan ya, bisa terjadi hal semacam itu. Jika terjadi pembebanan di degree of freedom-nya ini, titik join-nya ini bisa terjadi 3 translasi dan 3 lokasi. Ya. Jadi ini misalkan satu titik ya, titik pertemuan antara satu elemen dengan elemen lain ya. Bisa terjadi translasi, bisa pergerakan ya, perubahan posisi ya. Apakah itu arah Z, ataukah itu arah X, ataukah arah Y ya. Kalaupun dia terjadi rotasi ya, bisa berputar ya, searah koordinat yang X, Y, Z-nya tadi ya. Jadi dia bisa terjadi 6 deformasi ya, 6 deformasi. Nah, DAF itu ya, titik nodal yang tertahan karena adanya restraint akan menyebabkan translasi 0 dan rotasi 0 ya. Nah, di sini ada namanya restraint ya, atau tumpuan ya. Tumpuan. Jadi nodal tadi ya, titik istilahnya ujung elemen ya, ujung daripada suatu elemen ya. Kalau dia diberikan tumpuan atau restraint ya, sehingga akan menyebabkan translasi itu 0 dan rotasinya 0 ya. Di sini tidak ada pergerakan ya, tidak ada pergerakan. Tapi restraint pada DOF ya, menjadikan titik nodal bebas jadi tumpuan. Jadi tadi titik nodal, misalkan suatu titik seperti ini ya, titik nodal, suatu titik seperti ini, itu ditumpuk dijadikan tumpuan ya.
maka dia akan memberikan kestabilan pada struktur. Ya. Jadi awalnya suatu titik nodal seperti ini titiknya, jika tidak ditumpu, tidak ada tumpuan, maka bangunan tidak stabil. Ya. Istilahnya kalau bangunan kita buat tapi tidak ada tumpuannya sama sekali, ya, berarti itu bangunan tidak stabil. Sehingga di sini bangunan itu titik nodal atau titik sambungan atau apapun itu ya, titik sambungan ya, titik join atau titik nodal yang bebas, artinya yang sama sekali tidak ada sambungannya ya. Kan kalau ada sambungan itu berarti dia titik nodalnya titik join ya, titik join. Tapi kalau suatu titik nodal, suatu titik dari suatu elemen ya, tidak ada sambungannya tapi dijadikan tumpuan ya seperti ini, maka kita bisa memastikan kestabilan suatu struktur ya. Karena kalau bangunan tidak stabil ya, berarti tidak bisa dianalisis seperti itu. Jadi dia harus diberikan tumpuan ya. Jadi ini semacam gambar ya, ada gambar portal di sini ya. Portal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ini titik nodalnya ya, titik nodal. Jadi titik join ya, titik kumpul ketemunya suatu elemen dengan elemen lain ya. Kalau titik nodal bebas kalau satu titik nodal bebas itu diberikan tumpuan seperti ini. Yang nomor 1 ini titik sendi ya. Ini sendi. Berarti kalau sendi itu ya, satu titik kalau diberi sendi jadi kalau misalkan nomor 1 ya, titik nodal 1 ini ya, ini kan diberikan tumpuan sendi ya. Kalau dia tumpuan sendi itu lihat kondisi tumpuannya di sini, dia mengalami translasi ya. Translasi artinya dia bisa bergerak ke kanan, bisa translasi ke arah X, arah Y dengan arah Z ya. Berarti dia masih bisa bergerak tapi dia tertumpu di satu titiknya ya, tapi dia masih bergerak ke sesuai dengan koordinatnya X, Y, Z ya. Kenapa? Ada yang mau bertanya? Kenapa aku ketawa? Nah, sedangkan untuk kondisi tumpuan nomor 2, ini tumpuan roll ya. Nah, tumpuan roll itu sama sekali dia tidak ada apa istilahnya, pengakunya ya. Jadi dia memang bebas ya. Dia cuma tetap di satu tempat, dia diam saja ya. Tapi dia ini hanya bisa bergerak, dia sama sekali tidak bisa bergerak ya. Karena kalau dia bergerak ya. Jadi kalau roller itu ya, dia hanya mengalami translasi arah Z saja ya. Dia diam saja di arah Z-nya itu saja ya. Dia nggak bisa bergerak ke arah X, nggak bisa bergerak ke arah Y ya. Karena dia roll ya. Beda dengan sendi. Kalau sendi itu dia masih bisa bergerak ya. Sedangkan untuk titik nodal yang ketiga ini kan jepit ya. Dia jepit. Jadi kalau jepit itu dia mengalami translasi arah X, Y, dan Z. Berarti dia masih bisa bergerak ya. Tapi dia juga mengalami rotasi. Rotasi artinya terjadi putaran ya. Putaran pada
elemennya berputar ya. Jadi dia berputar salah X atau salah Y atau salah Z ya. Jadi bisa mengalami rotasi ya. Nah, ini kalau di SAP nanti akan seperti ini ya. Ada titik nodal, ini kalau titik ini titik nodal. Kemudian ada restraint ya. Ada restraint atau tumpuan. Ya. Nah, di SAP juga nanti akan ada yang namanya harus kita perhatikan tentang sumbu koordinat ya, sumbu koordinat. Di SAP itu ada global dan ada lokal ya. Sistem koordinat ini diperlukan untuk menetapkan geometri model. Lalu arah pembebanan, arah deformasi, dan arah gaya reaksi yang ada. Ya. Jadi sistem koordinat ini kita untuk menetapkan arahnya, ya, arah modelnya ke mana, ya, bebannya ke arah mana, ya. Lalu reaksinya arahnya kemana, seperti itu. Secara keseluruhan satu sistem koordinat global ini, ya, tapi ada bagian yang seperti nodal, elemen atau constraint-nya ini memiliki koordinat lokal. Jadi dia memiliki koordinat lokal juga, ya. Selain global, dia juga memiliki koordinat lokal. Nah, kalau koordinat global itu, ya, dia kodenya X, Y, Z. Sedangkan untuk koordinat lokal itu biasa kodenya 1, 2, 3, ya. Jadi ini yang sumbu global. Kalau kalian lihat di SAP misalkan ada X, Y, Z, berarti itu sumbu global, ya. Tapi kalau misalkan ada bahasanya koordinat lokal, ya, 1, 2, 3, berarti itu dia koordinat lokal, ya. Nah, koordinat lokal ini, ya, dia identik dengan sistem koordinat global X, Y, Z. Ya. Di sini ada gambar, ya. Ini globalnya, ya, secara global X, Y, Z, ya. Lalu sumbu lokal, batang, tergantung orientasi elemen. Jadi nanti kalau di SAP, ya, tergantung dari mana kita menggambar sebenarnya. Kalau lokal, ya, dari awal mana kita menggambar. Ada di sini ada nodal I, nodal J, ya, nodal I, nodal J. Kemudian nodal I itu adalah ujungnya, ujung awal. Ujung awal kita menggambar, ya. Misalkan kita mau gambar sebuah elemen, ya, elemen baja misalkan, ya. Misalkan buat kita buat kalau di SAP itu frame, ya, berbentuk frame, ya, berbentuk garis, ya. Kalau kita membuatnya itu, kalau di SAP kita memulai dari awal itu biasanya nodal I dibaca, kemudian tarik garis ke nodal J untuk menjadi satu elemen, ya. Iya, sebentar. Ya. Nodal I ke nodal J, ya. Berarti kita mulai menggambar dari nodal I ke nodal J. Itu pembacaannya. Nah, sekarang apa hubungannya? Bagaimana cara membaca koordinat lokal, ya, 1, 2, 3 ini? Kalau koordinat sumbu global kan bisa kita pahami, ya, arah X, arah Y, arah Z, ya. Itu bisa dipahami. Tapi kalau lokal itu ada ketetapannya, ya. Pertama sumbu 1 dulu, ya. Kita baca kalau sumbu 1 itu selalu menjadi sumbu longitudinal batang, ya. Sumbu 1 selalu menjadi sumbu longitudinal batang dengan arah positif, yaitu dari nodal I menuju nodal J, ya, ditentukan saat membuat geometri model struktur. Jadi pada saat kita menggambar, ya, arah nodal I, nodal J-nya, ya, dia harus arahnya positif, ya, dari nodal I menuju nodal J. Jadi kalau kita menggambar, ya, misalkan dari kanan ke kiri, dari sini seperti ini, nodal I ke J, ya, ini arahnya positif, ya. Nodal I ke nodal J itu sumbu 1, ya, itu sumbu 1, berarti dia berada di sumbu 1,
Ya, nodal I dengan nodal J ini berada di sumbu 1. Sedangkan orientasi default sumbu 2 dan sumbu 3 itu ditentukan dari hubungan antara sumbu 1 dan sumbu Z global. Ya. Jadi kalau ini nodal I, J, sumbu 1, biasanya nodal 2 itu, sumbu 2 itu arahnya Z atau tegak lurus dengan 1. Ya. Tegak lurus dengan 1. Dia searah sumbu Z, ya. Dia biasanya kalau satunya horizontal, berarti nomor 2-nya itu Z, ya, arah Z. Ini. Jadi kalau sumbu 1-nya arah X, berarti nodal 2 itu mengarah ke Z, ya. Kalau nodal 3, bukan nodal 3, sumbu 3 itu pasti terletak di bidang, kalau bukan X atau Y, ya. Ini satu contoh, ya. Kalau nodal sumbu 1-nya di arah X, berarti sumbu 2 pasti ke arah Z, ya. Karena dia tegak lurus atau vertikalnya dengan sumbu 1. Kalau misalkan kita menggambar, ya, menggambar disak nodal I ke nodal Z, ya, arah Z, berarti sumbu 2-nya arah X, ya. Dia tegak lurusnya dengan sumbu 1. Ya. Sumbu 3 yang ke arah Y. Ini, ya. Jadi nanti kalau disak itu harus kalian pahami yang sumbu lokal dengan sumbu global, ya. Bagaimana kalau dirubah? Kalau mau merubah di sumbu lokal, ya, sumbu lokal. Jadi tadi misalkan, ya, ini sumbu 1, ya. Kita kan biasa menggambarkannya seperti ini, ya, dari I ke J, ya, ke arah Z, ya. Kemudian kita mau ubah sumbu 1 ini berputar, ya. Ini tadi, ini yang pertama, ya. Tadi yang sumbu 1, ya. Sumbu 1 kita menggambar, ya, suatu elemen di searah koordinat global Z, ya. Sumbu Z. Kita mau putar sumbu 2. Dia kan sumbu 2 arah X, arah Y ini, ya. Arah Y. Ini kalau diputar tadi arah X, ya, ini sumbu 2 arah X, ya. Ini arah X. Tidak seharusnya dari sini, ya. Sumbu 1 ke arah sini, kemudian sumbu 2 arah sini. Kalau diputar, ya, 90 derajat, berarti sumbu 2-nya ini berada di koordinat Y, ya, sumbu global Y. Tadi kan di arah Z, ya, di arah Z, kemudian diputar 90 derajat, dia ke arah Y sumbu 2-nya. Makanya bentuknya seperti ini. Kalau misalkan yang ini tadi sumbu 1, ya, sumbu 1 tadi ke atas, ya, sumbu 1 ke atas, kemudian tiba-tiba dihorizontalkan, ya, dihorizontalkan ke bawah, berputar 90 derajat, ya. Berarti ini nodal I-nya yang sumbu 2 ini tetap ke arah X, ya. Sumbu 2 tetap ke arah X. Sedangkan Y-nya ini, ya, Y-nya ke arah Y, ya. Sumbu 1 ke arah Y. Kalau 3, ya, dia minus Z. Ya.
Ini berputar ya. Yang awalnya tadi sumbu 1 di sini. Sorry, sumbu 2 ya, sumbu 2 ada di sini. Kalau diputar ke 90 derajat dari Z kembali ke X ya. Kan kalau misalkan satunya sumbu 1 itu arah apa? Arahnya X, arah Y ya, berarti dia tegak lurusnya. Z itu apa? Sumbu 2 pasti dia yang di Z-nya ya. Kemudian diputar 90 derajat. Dia berada ke arah X ya. Tapi sumbu 1 tetap di arah Y. Kita masuk tampilan awalnya ya. Nanti mungkin penjelasannya kalau lebih jelasnya kita masuk ke subnya. Ini punya aplikasi semua kah di sini? Punya aplikasi SAP? Iya, ada lagi. Yang satu yang bocor itu yang hadir saat ini ada aplikasi SAP-nya atau apa? Ada aplikasi SAP-nya kah? Kalau aku lagi kayak begini, nah. Kemarin kan harusnya kita di offline-nya, praktik ya. Halo moderator, bagaimana? Iya Bu, harusnya kemarin offline. Saya yang online ini punya software SAP semua kah di laptopnya atau bagaimana? Jadi misalkan saya mau praktek bisa diikuti. Kalau saya punya Ibu. Ada yang tidak di depan SAP kah? Ada yang maksud saya tidak di depan komputer, tidak punya program sama sekali. Yang punya di sini berapa orang? Coba ini deh, kasih apa kode reaksi di Zoom-nya. Angkat tangan. Yang sekarang sedang maksud saya bisa praktik SAP langsung bersama saya seperti itu. 2 orang, siapa lagi? Hanya 2 orang. 3, ada lagi? 4, 5. Satu lagi? 5 orang saja. Lima orang ya? Gimana ya? Ini kan namanya kita mau tahu ya tentang perencanaan dengan menggunakan SAP 2000 ya. Nah, menurut saya kalau seperti ini berarti kita seharusnya punya novelnya pada saat pemberian materi seperti ini ya, penerimaan materi seperti ini. Ya, tidak masalah. Mungkin nanti setelah ini kalian bisa praktikkan ya.
Jadi ini tampilan awalnya ya, tampilan awal. SAP ya. Tampilan awal SAP itu biasanya di awal dia memunculkan tips ya. Bisa dibaca tipsnya. Ya, ini ada tips untuk penggunaan SAP-nya ya. Saya ditutup aja. Nah, sekarang di sini ada dia tampilannya hampir seperti AutoCAD klasik ya. Kalau saya ini versi 14 kayaknya. Ya. Versi 14-nya. Kalau misalkan di lab komputer itu biasa lebih terbaru lagi ya. Nah, di sini ada tools-nya ya, alat untuk perintah-perintah pada SAP ya. Jadi perintah-perintah gambar pada SAP. Ya, jadi bukan cuma AutoCAD ya. Jadi kita anggap kita seolah-olah seperti mau menggambar di AutoCAD, tapi dia lebih kompleks lagi ya. Kita harus tahu apa istilahnya, materialnya apa ya. Kan kalau di AutoCAD itu kan kita cuma menggambar saja ya, menggambar. Tapi kalau di sini kita harus mengaplikasikan sesuai untuk lapangannya ya, mengaplikasikan semua gambarnya ya, mengaplikasikan di lapangan ya, data lapangan di SAP itu. Ini ada macam-macam ya, macam-macam toolbarnya ya, alatnya. Mungkin kalau ini yang new model ya, ini open ya, anggaplah seperti biasa open. Lalu di sini ada view ya. Ini tampilan awalnya ya. Jadi kondisi kalau data info ini, ini kalau ada tulisan untitled berarti belum di save ya. Lalu di sini ada gambar gembok ya, gambar gembok. Ini gambar gembok. Itu kalau gambar gembok itu kalau terbuka ya, berarti model itu bisa di select ya, bisa dipilih. Kalau dia terkunci ya, ini terkunci, itu sama sekali kita tidak bisa melakukan perubahan ya, karena dikunci. Jadi kalau dia digembok berarti itu bisa dimodifikasi ya, modifikasi atau bisa diselect, dipilih ya. Lalu di sini ada toolbar untuk run ya, ini run analisisnya ya. Kemudian di sini ada toolbar untuk view ya, mengubah ukuran atau menggeser model yang tampil di layar. Berarti ini tampilannya, tampilan layar, view-nya, view. Ini ada path ya, untuk menggeser. Kemudian ini ada apa? Koordinatnya ya. Mengubah cara pandang view ya, berdasarkan sumbu koordinat. Berarti ini juga semacam view ya. Ini kan juga view ya, besar kecilnya view. Karena ada sini gambar apa? Gambar kaca pembesar ya, bisa plus atau minus ya. Kalau ini kita lihat tampilannya berdasarkan koordinatnya, berarti koordinat x, y, z ya. Lalu ada membuat garis dari elemen ya. Ini membuat garis dari elemen. Ada tambah tentang parameter yang dapat ditampilkan di layar ya, ini. Lalu di sebelah sini ini tergantung ya, jadi ada yang mungkin tidak sama dengan punya saya ya. Kalau di sini ada apa,
perintah desain, ya, perintah desain. Ini perintah desain. Lalu di sini ada tanda panah atau select, ya, kursornya ini. Sini ada untuk menggambar, ya. Ada draw frame, ada quick draw, brush, ya. Ada gambar untuk gambar plat, ya. Ada quick untuk menggambar elemen plat, ya. Lalu ada select all. Ada ini biasanya ini select juga, ya, semacam select ini. Ini select, ada yang bersihkan, ya. Ini select mau kayak apa ya, select bersamaan, secara bersamaan, ya, gambar. Ini ada point width, ya, pemilihan poin, titik poinnya. Ini midpoint. Kalau misalnya di AutoCAD, ya, di AutoCAD ada midpoint, ada endpoint, ya. Ini aja juga di sub, ya. Endpoint, midpoint. Ini intersection, ya, persilangan. Ini perpendicular, tegak lurus. Ini line, ya. Jadi ada macam-macam sini untuk gambar. Nanti kita mulai, ya. Tapi sebelum pemodelannya, sub, kita berbicara tentang modelnya, bagaimana menggambar di sub, ya. Jadi kalau pemodelan sub 2000 itu, ya, ada bahasanya elemen dan elemen, ya. Ada yang mati N, ada yang mati NT, ya. Kalau struktur real, ya, nyata di lapangan itu dikenal dengan istilah elemen. Sedangkan kalau pada pemodelan sub, ya, istilah elemen dan elemen, ya, bisa digunakan dan merujuk pada objek yang sama. Jadi kalau ini, ya, gambar balok, ya, ini kalau di lapangan dia namanya elemen struktur, ya, elemen struktur. Jadi dia bukan mati T, ya, dia elemen saja. Sedangkan kalau dia sudah balok ini, ya, kalau kita pemodelankan di lapangan itu satu garis. Kalau misalkan dia 1D, ya, kita menggambarnya 1D, satu dimensi, itu dia dibacanya elemen frame, ya, elemen frame. Ini balok, ya, hanya disimbolkan, dimodelkan dalam bentuk satu garis, ya, atau dibacanya dia elemen 1D, ya, elemen 1D. Di sub itu ada elemen frame, struktur garis satu dimensi, ya, kayak gini. Kalau misalkan kita mau membuat suatu struktur langka atau apa, ya. Kalau elemen sel itu struktur permukaan 2D, ya. Misalkan kayak sel, ya, sel. Kayak semacam plat, ya. Sel, ya. Lalu ada struktur pejal, ya. Ini kayak biasa elemen, ya. Apa ya, kayak alat, ya. Dia lebih kompleks lagi yang 3D ini, ya. Dia elemennya solid. Nah, yang kita pelajari nanti di sini pemodelan paling sederhana, ya, yaitu pemodelan 1D, ya, 1D menggunakan struktur garis, ya, hanya struktur garis. Jadi yang seperti ini, ya, elemen frame. Ini dulu, ya. Sekarang kalau memulai,
Jadinya ini hanya 5 orang ya yang praktik. Yang lainnya bagaimana? Hanya 5 orang saja? Kok ada yang mau bertanya? Siapa nih? Hilal ya? Halo? Siapa yang Muhammad Hilal? Iya, Bu. Kenapa? Mau bertanya? Sorry, saya bertanya sekali lagi ya. Hanya 5 saja yang punya SAP 2000 yang saat ini sedang terbuka SAP 2000-nya yang berhadapan dengan SAP 2000 yang bisa praktik. Atau masih ada yang lain? Enggak ada jawabannya. Baiklah. Sarif Fahri. Ada siapa lagi? Saya mau catat dulu ya. Jadi untuk teman-teman yang belum punya aplikasi SAP, nanti akan kami bagikan link untuk mendownload aplikasi SAP dan akan kami bagikan juga video kelas kita pada hari ini. Jadi teman-teman yang mau melihat kembali videonya bisa di-download. Gitu ya. Baiklah. Saya mau dulu ya. Ini sudah pengenalan ya. Jadi ini tampilannya SAP. Sebelum kita mulai ya. Di sini ada satuan. Ya, ada satuan. Ini yang dulu diatur ya. Kita atur dulu. Kita atur kita satuannya apa? Ya. Misalkan saya kasih contoh soal ya. Misalkan satuannya kita buat gambar dulu ya. Buat gambar. Misalkan ada gambar ya. Ini satuannya satuan apa? Panjangnya meter ya. Sedangkan bebannya mungkin kita kasih 10 ton ya. 10 ton. Bebannya 10 ton ya. Kemudian apa? Ini jarak bentangnya ya. Panjang bentangnya ini 3 meter ya, dengan bebannya berada di tengah ya. Ini dilihat dulu, bebannya ton, satuannya meter ya. Berarti kita aturnya di sini di awal. Ton per meter ya. Ton force meter. Ini yang dibentuk. Kemudian kita buat modelnya ya.
Kalau kalian tidak sempat atur di sini juga bisa. Ya. Sekarang kita mau buat modelnya. Modelnya itu bisa pakai grid ya, atau langsung dipilih aja model yang sudah jadi. Ini kan dia bentuknya kayak balok ya, balok. Nah, sini kan balok udah jadi nih, udah ada yang ada. Ya. Jumlah span ini, spannya ada berapa ya? Ada 2. Misalkan panjang setiap spannya kita isi 1,5 misalkan. Ya. Kemudian ini kalian mau sudah pakai tumpuan atau belum ya? Bisa kalau misalnya belum, nggak mau garis saja ya, bisa matikan ininya, restraint-nya. Kalau mau pakai, aktifkan ya. Oke. Ya. Maka akan tampilannya seperti ini. Tadi kan ada restraint ya. Restraint itu kan tumpuannya. Kita adakan tumpuannya. Tapi kan ini bisa dilihat nih ya. Kalau kita klik kanan, ya klik garisnya, kemudian klik kanan, lihat panjangnya dulu. Ya, panjangnya 1,5. Jadi ini cocok ya 1,5. Ini juga sama 1,5 ya. Sekarang masalahnya di titik tengah ini ada tadi soalnya saya gambar ulang ya. Oke, 10 ya. Beban dengan beban 1,5 ya. Sini ada sendi, ada roll ya. Sedangkan di sini nggak ada tumpuannya, yang ada hanya beban. Berarti yang ini ya, ini di select, daerah ini select. Jadi ini fungsi untuk kursornya ya, untuk select point, select elemen ya. Seperti ini kita kasih apa? Restraint ya. Ini tumpuan sendi dengan tumpuan roll ya. Berarti ini assign ya. Kalau kita klik ini ya, perintah itu baru akan aktif ya, perintah-perintahnya. Kalau berwarna seperti ini berarti bisa dipakai ya. Kalau dia nggak berwarna berarti bukan tulisannya yang titiknya tadi tuh, titik ya. Kemudian kalau masukkan tumpuan itu cari restraint ya. Ini kan join nih, berarti titik suatu titik ya. Kalau join bahasanya berarti suatu titik ya. Titik nodalnya. Ya, kemudian restraint. Ini kan sendi ya. Dia sebelah sini sendi. Kita pilih sendi ya. Kalau sendi itu translasi 3 ya. Lalu oke. Sedangkan di sini ya. Assign-nya itu kan dia tidak ada ya. Tidak ada, berarti seharusnya ada kosong, tidak ada apa-apa situ ya, tidak ada tumpuan apapun. Berarti oke kan. Sedangkan di sini ada roll ya.
Scroll, kemudian kita pilihkan tumpuan scroll ya. Oke. Ya. Ya tumpuan roll di situ. Sekarang masalahnya ini terpisah ya. Ini terpisah. Jadi dia kan menyatu nih kalau digambar. Ya, sebenarnya bisa kita pisah atau kita satukan. Bisa disatukan. Sebentar. Jam 6. Ya. Kemudian ini edit lines ya. Join frame ya. Berarti ini menyatu. Ini sudah nyatu nih frame-nya. Ya, sudah jadi frame 3. Sekarang kita mau memasukkan beban ya. Sekarang kalau masukkan beban, nah di sini ada perintah ya. Perintah file, edit, view ya. Edit itu biasanya edit garisnya kah, edit frame-nya kah ya. Copy ya, seperti itu edit ya. Seperti modifikasi. View ini tampilan. Define ini semacam kayak memasukkan apa istilahnya material ya. Nah ini bits ya, lewatin dulu. Draw ini untuk menggambar, select ini untuk memilih ya. Misalkan mau mengelompokkan sesuatu ya. Bahkan mau 6 tahun. 35. Nah, 35. Nah, sekarang di sini kalau kita mau menginput semacam beban ya. Kita kan mau input beban di tengah sini ya. Jadi kita pilih assign. Ini kita memilih frame ya, bukan memilih titik. Kalau titik kayak tadi ya bentuk silang. Kalau kita pilih frame-nya, berarti kita pilih cari yang aktif ya. Nah, sekarang kita mau masukkan beban ya. Berarti beban pada frame ya, frame load. Nah, frame-nya itu titik ya, sebuah titik. Berarti pilih point ya. Pilih point. Nah, di sini ada sumbu global, ada lokal ya. Arahnya gravitasi ya, mengikuti gravitasi. Sekarang kita mau memberikan dia gaya ya, memberikan force, moment. Satuannya ton ya. Kita mau menambahkan beban ya. Lalu jaraknya jaraknya ini di sini ya. Ini kalau dibagi 4 ya. Kalau misalkan relative distance berarti jarak dari awal ke akhir itu dibagi 4 ya. Tapi kalau absolute distance itu dia tetap ya. Berarti misalkan dia jaraknya 1,5 ya. 1,5 itu bebannya 10. Kemudian oke. Ya. Ini sudah ada jarak ya. Pada pada frame ya. Berarti ini modelnya sudah sama. Ya. Arahnya gravitasi. Sekarang bagaimana dengan bebannya ya? Apakah ini ada beban matinya kah, beban hidupnya? Jadi ini semacam gambar pemodelan ya, pemodelan. Belum ada penampang ya. Kalau belum ada penampang, sama sekali kita belum memasukkan penampang ya. Penampang itu kan memberikan informasi kalau sudah ada berat dari penampang ya, berat penampang.
5. Ya. Tapi ini kan pemodelan, sama sekali belum ada penampang, belum ada beban hidup apapun ya, beban hidup, beban mati ya. Hanya beban apa istilahnya, beban gaya ya, yang ini gaya yang bekerja pada frame ini ya. Sehingga di sini dicek dulu load case-nya ya. Load patterns-nya ya. Di sini ada mengatakan dead ya, beban mati. Kalau ini sama sekali belum ada penampang ya, berarti belum ada namanya beban sendiri. Beban sendiri berarti kalau belum ada sama sekali ini harusnya 0 beban mati ya. Karena kalau udah masuk beban mati dia menghitung beban sendiri. Tapi sebenarnya kalau aktif pun tidak masalah ya, karena sama sekali beban belum ada penampangnya ya. Tapi yang seharusnya 0 ya, kita nolkan. Ini beban mati ya, tipenya dia mati. Kalau dia hidup sisa dipilih ini ya. Karena ini hanya beban saja yang bekerja pada suatu model ya. Jadi beban sendiri itu tidak ada, 0. Kalau sudah dinolkan, self weight multiplier-nya, lalu add new ya. Modify ya, maka yang awal yang tadi ini 0 ya. Kemudian oke kan ya. Berarti ini sudah bisa dianalisis. Kalau sudah dianalisis, sebelum dianalisis ya, pilih dulu. Kita pilih set analysis option. Kita mau set analysis option itu apa ya? Itu sebentar. Ini untuk mengaktifkan anunya apa istilahnya, degree of freedom-nya ya, yang tadi ya, degree of freedom atau tumpuannya ya. Nah, dia kan dalam bentuk exact plan ya, dalam sumbu exact plan ya. Lalu oke kan. Setelah oke, baru kita run ya, run analisis. Modalnya enggak usah ya. Do not run ya. Ini juga enggak usah karena enggak aktif ya. Kemudian setelah itu kita run now. Cobanya. Kalau sudah di run itu biasanya diminta disimpan ya. Ini zona. Kalian buatkan contoh file baru ya, folder baru kalau mau save satu sub ya, karena dia nanti satu folder itu bisa untuk satu seperti ini, satu pekerjaan pemodelan seperti ini biasanya banyak yang keluar ya, yang tersave datanya. Kemudian kita save, tidak ada namanya, contoh ya, contoh. Nah ini sudah ya, sudah dianalisis. Ini kan belum ada penambang sama sekali, berarti kita hanya model ini aja, memodelkan menganalisis biasa ya, belum ada analisis penampang. Setelah itu bisa dicek ya, dicek udah benar atau tidak ya. Kalau dicek dulu ya lotnya ada 10 ya, ada poin 1,5 ya. Desainnya segmen, oke, lokasinya start join 1, panjangnya 3. Oke. Nah kemudian kita mau lihat kita mau lihat hasil
analisisnya ya. Karena date-nya nggak ada ya. Nah, ini reaksi tumpuannya, reaksi tumpuan yang bekerja. Berarti reaksi yang bekerja sekitar 5 ton di daerah X dengan di daerah sendi dan area LOL-nya ya. Kalau frame-nya bagaimana? Kita momen 33 ya. Kita mau lihat diagramnya ya. Nah, ini ada momen ya yang bekerja sekitar 7,5 ya. Kalau frame-nya mau dilihat, nah ini gesernya. Nanti gesernya sekitar 5 ya. Ininya, ini gaya gesernya. Sampai sini paham kah? Nah, ini bisa dilihat ya. Ini yang lebih detailnya ya. Jadi kalau sudah dianalisis tadi yang pakai ini, boleh muncul ini. Ini ada analisis ya. Sebentar. Ini analis ya. Display, menunjukkan display ya. Kalau kita mau lihat gayanya ya, mau lihat gaya beban yang bekerja ya. Gaya akibat beban yang bekerja ya, berarti show force. Kalau misalkan kita mau lihat di titiknya, kalau di titik ini kan di titik tumpuannya berarti itu reaksi tumpuan ya. Kalau di frame berarti mungkin momennya ya, bisa dicek. Nah, kalau udah seperti ini aktif ya, kita klik kanan, ini muncul ya. Nah, momen ini bisa dicek lokasinya di mana. Misalkan di lokasi 1,5 ya. 1,5. Ya, di sini kelihatan ya defleksinya atau lendutannya sekitar 0,004198 meter pada jarak 1,5. Ini lendutan. Ya. Kemudian momennya ada sekitar 7,5 ton. Lalu gesernya ini 5 ya. Ini reaksi tumpuannya. Yang ini. Reaksi tumpuan. Ya, jadi di sini bisa diatur. Kalau mau lihat maksimumnya, kalau di scroll for value, ini bisa digeser ya. Di titik berapa kalian mau cek. Ya, misalkan di titik 2 meter, di jarak 2 meter ya. Berarti dari titik ini sampai ini. Ini jarak 2 meter nih. Sampai sini paham kah? Halo? Ada yang mau bertanya? Itu gambar sederhana ya, pakai balok ya, bentang balok. Tapi baloknya ini sama sekali belum ada penampang ya. Berarti belum ada kita masukkan apakah dia baja, beton ya. Kalau sudah masuk itu berarti kan itu namanya ada penampang. Kalau ada penampang berarti kita sudah memasukkan berat sendiri. Berat sendiri berarti ada beban dari penampangnya itu, beban matinya. Nah, kalau berarti ada beban mati, berarti itu sudah bernilai 1 ya. Itu udah aktif. Ada pertanyaan nggak? Sampai situ tadi cara penggunaan SAP-nya. Atau saya kecepatan atau bagaimana? Bagaimana? Tidak ada? Saya, Bu. Iya, apa? Kenapa? Maaf sebelumnya, Bu. Kan tadi saya kasih masuk dalam
aplikasi SAP-nya, Bu. Terus saya tertinggal, Bu, pada saat kasih masuk bebannya di bentang 1,5 karena di aplikasi SAP-ku, Bu, dia tanda Saruki di panjangnya, Bu. Oke. Jadi saya tertinggal. Oke, saya selesaikan dulu. Oke. Ini kita sudah analisis ya. Sekarang kita mau modifikasi. Misalkannya kita kembali ke awal. Ya. Untuk gambarnya, Mulyani sudah tahu cara gambarnya? Nah, sekarang di sini ya. Ini kan saya buka gemboknya tadi ya. Tadi kan terkunci gemboknya. Ya. Sekarang kalau saya buka gemboknya, maka dia akan kembali ke awal. Kita bisa kembali ke pemodelan lagi. Ya. Analisis tadi kalau sudah dianalisis biasanya dia terkunci ya. Maaf, Nanti Bu. kalau kita mau kembali ke pemodelan baru kita buka gemboknya. Kenapa, Dek? Ya, kenapa? Kita sudah share screen atau mungkin layar sorry. yang sorry, saya enggak share screen. Oke. Tadi kayak gini ya. Ini selannya. Run itu ini yang tanda play ya. Berarti dia siap dianalisis ya, siap dianalisis. Ini kan sudah teranalisis ya, sudah dianalisis. Ini sudah dianalisis nih. Sekarang saya mau kembali ke pemodelan ya, pemodelan. Kalau sudah dianalisis biasanya dia terkunci ya. Kembali ke pemodelan. Nah, ini. Kembali ke pemodelan berarti kita buka gemboknya ya. Maka dia akan kembali. Sekarang masalahnya tadi pembebanan ya. Saya hapus bebannya dulu ya. Ini select. Ya, jadi ini kalau benar udah nggak ada beban, dicek ya. Kalau mau dicek itu klik kanan, pilih frame-nya, kemudian cek beban, load ya. Nggak ada beban sama sekali di sini ya. Kemudian kita cancel. Ini saya sudah hapus bebannya ya. Sekarang kalau saya mau masukkan beban ya. Kalau mau masukkan beban itu pilih assign ya. Tapi sebelum dipilih assign, kalau pilih beban, kasih masuk beban di titik kumpul ya, di titik nodalnya, titik join, titik seperti ini, misalkan di titik tumpuan ya, atau di titik joinnya. Ini kok klik ya, kita klik titik poinnya, kemudian masukkan assign, buka assign, maka yang muncul itu join. Kalau join itu berarti titik ya. Kalau masukkan beban, pilih join load ya, beban, pilih yang ada kata loads-nya. Lalu masukkan force gayanya ya. Tapi sekarang kita mau masukkan beban di frame-nya, di baloknya, di frame. Berarti yang akan berwarna hitam itu tulisan frame ya. Terus masukkan frame load beban pada frame ya. Ada yang ala gravity, ada poin, ada distribusi ya. Kalau distribusi ini biasanya merata ya, beban merata. Pilih yang poin aja ya, poin. Bebannya ini bukan beban mati ya, bukan beban mati, tapi beban ini beban mati ya, beban mati tapi gaya ya, gaya apa ya istilahnya, saya mau bilang beban ya, beban. Tapi kita kasih nama di sini date ya, beban mati. Hanya sebentar, ini date-nya, ini nilainya 0 ya, karena nggak ada beban sendiri sama sekali kita input ya. Tapi di sini dia bebannya jadi beban saja ya. Tapi dia tetap kita masukkan dalam kata istilah date ya. Di sini dimasukkan dalam date ya. Kalau misalkan dia beban hidup yang mau dimasukkan, berarti di sini ganti nih beban hidup
beban live ya. Kalau dia beban angin, ininya diganti juga. Pilih yang beban anginnya. Ya. Kalau dia beban sendiri, beban khusus, maksudnya bukan hidup, bukan angin, tapi memang beban sendiri ya. Berarti pilih yang dead aja. Lalu pilih force ya, gaya. Koordinatnya global ya. Kita berada di sumbu global. Artinya mengarah sesuai dengan sumbu Z ya. Ingat, ada tadi global saya bilang sumbu X, Y, Z ya. Karena di sini ada juga lokal nih. Ya, kita sesuaikan arah koordinat global ya. Lalu unitnya masih sama ya, tetap ton metal ya. Ini nggak berubah nih. Saya mau tambahkan beban, masukkan beban baru ya. Kalau masukkan beban baru berarti pilih add. Kalau replace berarti mau ganti beban. Ya, misalkan tadi 10, saya mau ganti jadi 15. Ini pilih replace. Kalau delete berarti kita hapus bebannya. Ya. Tapi karena saya mau tambah berarti add ya. Lalu di sini relative distance from N to sampai I ya, dari N to A ya, berarti ini satu frame ini bisa dibagi 4. 0, 25 dibagi 4 ya, ini terbagi 4 ini. Hanya kan dia bukan terbagi 4 ya, terbagi 2. Saya pakai yang absolut. Ya. Absolut itu jarak berapa? Saya mau kasihkan beban ya. Misalkan jarak ini kan tadi jaraknya di 1,5 ya, berarti 1,5. Distance itu 1,5. Di distance 1,5 ada beban 10. Oke, kemudian oke kan. Nah, ini udah masuk nih beban. Ya. Dia ala Z ya. Oh iya, Bu. Sudah ada nih, Bu. Oke ya. Setelah itu kita analisis. Ya. Nah, sorry. Sebenarnya iya. Nah, kalau sudah masuk beban itu sebelum input beban ya, sebelum kita input beban itu seharusnya kita masuk ke sini dulu di load patterns ya. Load patterns itu tipe beban ya. Beban apa saja yang mau kalian buat ya. Apakah ada beban hidup, beban angin, beban matinya ada ya. Tapi kan ini karena belum ada beban sendiri ya, belum ada beban matinya sama sekali, hanya beban biasa saja. Jadi yang beban mati itu kita matikan 0 ya, 0. Tapi tadi kita pilih beban mati ya, di situ hanya dia sebenarnya dia tidak membaca beban sendirinya ya, karena beban sendirinya ini kita nolkan. Kemudian oke kan. Ya, kalau sudah kita play. Play itu run analisis. Kita sudah siap analisis. Analisis modelnya tidak usah diaktifkan ya. Date-nya aktif tapi dia bernilai 0 ya, tapi tetap tidak terbaca sama saja ya. Kemudian run now. Ditunggu ya, kalau sudah ditunggu nanti kalau sudah ada tandanya ya. Nah, ini kita sudah bisa display ya. Display itu menunjukkan gaya apa yang bekerja ya. Show force tunjukkan gayanya pada titik join ya. Join itu yang di sini berarti apa namanya, titik tumpuan ya. Nah, yang ada cuma beban mati sini. Oke kan. Lalu tunjukkan hasilnya dalam bentuk panah ya. Lalu oke. Berarti ini reaksi tumpuannya, reaksi yang ada yang bekerja pada tumpuan ya. Nilainya 5. Kemudian show yang pada frame-nya ya. Kalau frame itu tetap ada combo namanya, ini combo apa tadi? Bebannya ya. Kita mau lihat momennya, kemudian dalam bentuk diagram kah atau dalam bentuk kalau field diagram itu yang solid ya, diagramnya kayak gini. Tapi kalau frame dia show value itu ini bisa kelihatan langsung nilainya. Yang show nilai, show value ya, show nilai, tunjukkan nilainya. Tapi tunjukkan gambarnya juga. Kalau sudah, ini sebenarnya bisa langsung lihat juga dari sininya. Kita klik kanan saja. Klik kanan, maka kita mau cari misalkan momennya berapa ya. Ini kan ini buat garis yang hijau ini ya, dia kan menunjukkan di titik 0 ya.
Sini dia tunjukkan gesernya itu -5 di sini, ya. Kemudian momennya masih 0, ya. Ini kan di jarak 0 ya. Kalau di jarak kita cari maksimumnya, berarti ini yang di tengah, ya. Momennya 7,5, kemudian defleksi itu lanjutannya. Lanjutannya itu ya yang dari jarak sini ke sini itu sekitar 0,00198 pada jarak 1,5 meter ini. Momennya 7,5 ton. Ini belum, ini hanya menunjukkan ini saja ya, gaya ya. Perilaku daripada pembuanan. Seperti itu. Sampai sini pahamkah? Ada yang bertanya? Ini cara pemakaian SAP ya. Ada yang mau tanya? Sebelum kita masuk isoma. Enggak ada? Kelas 1, kelas 2. Mungkin sudah mulai masuk materi ini ya, di kelas 1, kelas 2 ya, di Mektek. Ya. Setelah ini nanti kita masuk di perencanaan jembatan ya. Sebenarnya saya mau ajar yang misalnya gambarnya, kalau misalkan lebih detail lagi gambarnya ya. Sebenarnya kalau yang gambar ini kan bisa dipilih nih. Sebenarnya kita pakai yang grid ya. Kalau grid bagaimana? Ya, terus kalau kalian mau gambar jembatan, misalkan jembatan baja ya, kan jembatan baja itu biasanya dia pakai jembatan itu biasanya pakai apa? Rangka batang ya, rangka batang. Rangka batang itu yang ini, 2D, kelas. Oke, udah mau jam 6 ya, mungkin nanti setelah jam 6 lah, setelah isoma ya. Kalau kita lanjut. Nggak ada pertanyaan kan? Karena sekarang sudah masuk waktu maghrib, jadi kelas untuk sementara kita pending dan akan kembali kita buka pada pukul 19.30. Pusing mana-mana. Kelas keteknis yang besar sekali. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya malah disupi-supi. Tidak tahu masih. Nah, belum tahu. Ini sudah supi-supi.